semakin banyak yang menggunakan transportasi umum kan berarti kan sebenarnya kemacetan jadi semakin berkurang. Tapi biaya angkutan umum per tahun rata-rata tuh 8%. Belum sih, belum nyaman sih. Gua berharap sih akan nyaman gitu, harapannya kayak gitu. Itu pemerintah menempatkan petugas on board. Iya sih. Di dalam bus itu ada petugasnya yang mengawasi penumpang. Pay yourself first. Jadi begitu kita terima gaji, kita sisihkan dulu apa yang buat kita, termasuk investasi tadi. Pemirsa, kita bertemu lagi tentunya di hari Sabtu di acara Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Saat ini tentunya yang menjadi permasalahan bagi masyarakat yang hidup di kota besar adalah kemacetan. Kebanyakan dari Anda lebih rela bermacet-macetan dengan kendaraan pribadi daripada harus menggunakan transportasi atau kendaraan umum. Alasannya adalah ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Apalagi belakangan ini kita sering mendengar banyak sekali tindakan kriminal yang terjadi di kendaraan umum. Berikut ini kita ingin mengajak Anda melihat beberapa kejadian yang terjadi di kendaraan umum. Angkutan umum merupakan salah satu moda transportasi utama bagi masyarakat di kota besar. Namun, permasalahan yang paling meresahkan dari transportasi umum adalah faktor keamanan. Tindakan kriminal yang terjadi di dalam transportasi publik tersebut sebaiknya tidak hanya dipandang dari segi pelaku. Kita harus memandang tindakan kriminal tersebut dari segi si korban. Tindakan kejahatan yang terencana bukan berarti menempatkan si pelaku sebagai orang yang secara totalitas merupakan alasan dibalik terjadinya tindakan kriminal ini. Korban biasanya merupakan penyebab utama mengapa tindakan kejahatan tersebut dapat terjadi. Seperti gaya berpakaian yang tidak sopan, sikap dan perilaku yang terlalu ramah dan terbuka terhadap orang asing yang baru dikenal, serta kecerobohan korban yang memperlihatkan perhiasan yang terkadang berlebihan serta gadget di depan umum. Kasus-kasus kejahatan ini tidak dapat berhenti dalam arus pelaku korban. Aparat keamanan seperti polisi dan pamong praja memiliki tanggung jawab untuk mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan kejahatan seperti ini. Pemirsa, sudah ramai banget nih apartemen saya. Sudah ada Bapak Syafrin dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di mana nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai permasalahan dengan transportasi umum. Dan yang bikin aku agak bingung nih kenapa ada stand sama Bayu ya. Aku kan emang ada perlu sama Pak Syafrin. Kamu berdua di sini tuh ngapain? Coba. Tahu Emang kenapa sih? Saya sebagai pengusaha transportasi harus hadir di sini. apa sih? Kamu tuh juga 17.000 angkot saya. Iya, sombong banget dia sih. itu punya miniatur beca banyak banget. Miniatur doang, nggak bisa dijalanin dong. Karena udah di laut semua sih Iya, susah. kan, iya. Aku jelas, aku kan Apa? mantan pengguna. Pengguna kendaraan umum. Oh. Santai dulu dong. Udah pindah Serem shifting ya. loh. Tapi dulu sekarang ya karena angka kriminalitasnya tinggi ya udah balik lagi ke kendaraan pribadi. Sebenarnya kan Pak, semakin banyak yang menggunakan transportasi umum kan berarti kan sebenarnya kemacetan jadi semakin berkurang ya nggak sih Pak? Nggak kayak Bayu ini nih, sombong Bukannya maunya pakai sombong. kendaraan Wajahnya itu pribadi. semrawut ini Pak, kayak lalu bukan, lintas ya. Biar kompak sama lalu Saya lihat lintas sih. dong mukanya. Saya mau lihat yang mana saya bingung, ngambil jalan tikus bagaimana nih? Ya, tapi kriminalitasnya tinggi ya kan Pak. Tapi ini dia, nah Ya, jadi Tanya pemerintah dulu. Provinsi DKI Jakarta memahami bahwa kondisi angkutan umum Jakarta itu sangat parah saat ini. Oleh sebab itu sejak tahun 2004, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan program yang disebut dengan pola transportasi makro. Di sana ada 3 strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dan menekan penggunaan kendaraan pribadi. Nah, tuh, Nah, Pak, 3 gimana strategi caranya tuh, Pak? itu, Strateginya apa tuh, pertama Pak? adalah pengembangan sistem angkutan umum massal. Di sana ada busway, MRT, LRT, dan perbaikan kualitas kereta api loop line yang Jabodetabek. Iya. Yang kedua adalah pembatasan lalu lintas. Di sana ada strateginya, kita ketahui sudah ada 3-in-1. Ya. Kemudian dalam waktu dekat ada electronic road pricing. ERP ya. Ya, juga ada pembatasan parkir. Artinya parkir di pusat kota kita akan naikkan Oh biaya iya, parkirnya. tarif parkirnya jadinya Iya. Pak ya akan dinaikkan. Restriksi motor. Iya, betul. Nah, ya, apa? Yang Bagaimana ketiga dengan itu? adalah strateginya kita akan meningkatkan kapasitas jalan.
Itu kapasitas jalan bisa dilakukan dengan kita membangun jalan baru yang sifatnya adalah menghubungkan jalan ataupun jaringan yang terputus atau missing link. Yang kedua adalah kita akan membangun flyover atau underpass. Yang ketiga kita akan melakukan pelebaran jalan. Saat ini kita lihat ada pembangunan jalan-jalan inspeksi, itu salah satu strategi daripada pola transportasi Titip makro. satu Pak, jalan Pak buat teman saya ini Pak, jalan yang benar Pak, tolong Pak. Dibangunin nih. Udah Sebentar lagi ada akan jalannya. segera akan dibangun adalah menyambungkan hubungan yang terputus. Dengan jalan yang benar. Pas itu. Kalau mau tahu teman saya Steny ini ya Pak ya, aduh Pak, dia Pak mobilnya ganti-ganti Pak. Oh, Hari Pak. Senin pakai yang merah, hari Betul. Selasa pakai yang putih gitu. Tergantung Pak. majikan saya sih Pak. Begitu masyarakat kita kan konsumtif banget, Iya. Stan. Sangat. Dikit-dikit beli, dikit-dikit beli. Emang dibuat gampang. Nah itu ada sinkronisasi Pak. nggak ya? Nah, oleh sebab itu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah kita batasi pergerakannya di dalam kota. Yang kedua adalah kita kenakan pajak progresif di dalamnya. Iya. Kendaraan umum sekarang kan Nah, nggak itu dia, aman, Pak. Pak. Iya. Banyak Banyak kejadian. yang meragukan. Iya, Udah gitu soal- taksi juga kemarin ada kejadian. Iya. Soal kriminalitas itu tuh Lain Pak. lagi. Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat khususnya menggunakan angkutan umum itu saya pikir sudah sangat advance ya. Pertama adalah kita ketahui di strategi Transjakarta Busway itu pemerintah menempatkan petugas on board. Iya sih. Di dalam bus itu ada petugasnya yang mengawasi penumpang. Begitu ada kejadian atau ciri-ciri kriminal di halte berikut, kendaraan langsung di stop kemudian digeledah. Berikutnya upaya kita adalah kita mendorong kepada operator taksi tadi untuk mereka memasang alat GPS di kendaraannya, di seluruh armadanya, sehingga nanti kendaraan tersebut dimanapun dia beroperasi itu bisa dimonitor di back office-nya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Jakarta sebagai Jakarta baru dengan humanis di sana. Ya. Baik Mbak Engji, saya kebetulan masih ada tugas untuk jaga di Bundaran Hotel Indonesia. Saya ikut. Ya udah. Terima kasih banyak Pak. Terima Selamat kasih bertugas, banyak ya Pak. Ya. Selamat bertugas Oke, Pak. ya. Ya. Baik pemirsa jangan kemana-mana, obrolan kita semakin seru mengenai transportasi umum juga nih ya. Mengenai kemacetan kota Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang.